narasumber yang kelihatannya sangat meminati teknologi. Kita beri ucapan terima kasih atas kehadiran beliau. Sebelum itu, siapa namanya? Perkenalkan, saya atas nama Iggy Agus Pranata, bisa dipanggil Agus saja. Dan di sini saya berusia 16 tahun dan sedang menduduki bangku kelas 10 di SMK Negeri 3 Denpasar. Iya, untuk Agus sendiri, kalau boleh tahu sejak kapan sih Agus itu mulai menekuni bidang teknologi? Nah, kalau di bidang teknologi sendiri, saya mungkin berkecimpung sedari SD ya, di mana mungkin dari lingkungan keluarga saya sendiri itu sudah memang menggunakan teknologi, salah satunya handphone, laptop, ataupun alat elektronik lainnya. Nah, semenjak masa SMP sampai SMK ini, saya tergabung dalam suatu organisasi bernama Student Company, yang dimana di sekolah ini juga pasti ada ya, Student Company. Nah, kebetulan saya tergabung dalam organisasi tersebut dan jabatan saya sebagai Director of Public Relation. Nah, di mana tugas dari Director of Public Relation sendiri itu mencari relasi untuk meningkatkan citra perusahaan kami ke mata masyarakat. Nah, dari situlah saya mulai mengekspos mengenai media elektronik yang dapat kami gunakan untuk meningkatkan citra perusahaan. Dimulai dari social media konten, lalu ada radio juga, di mana saya sudah bekerja sama dengan kurang lebih 7-8 radio, lalu ada national television gitu, kita bekerja sama dengan 3 televisi, lalu kita juga bekerja sama dengan Bali News ID, yaitu di bidang podcast seperti itu. Untuk latar belakangnya, Agus bisa kasih tahu sih kenapa bisa tertarik banget dengan perkembangan teknologi? Nah, kalau untuk perkembangan teknologi sendiri itu kenapa saya tertarik, yang dimana mungkin pada tahun 2025 ini adalah masa milenial, dimana masa milenial ini tidak bisa dipungkiri dari segala perkembangan teknologi. Jadi di tahun ini siapa sih yang udah nggak pakai teknologi gitu kan? Jadi kalau di tahun ini tuh emang disebutnya sebagai generasi milenial, kita juga disebut Gen Z gitu ya. Jadi emang selalu apa-apa dikit itu berhubungan dengan teknologi, salah satunya itu handphone yang paling kental ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga di tahun ini siswa atau mahasiswa mana sih yang tidak menggunakan handphone, karena maraknya teknologi, perkembangan teknologi itu saat ini sedang gencar-gencarnya. Dan mungkin kalau dari latar belakangnya sendiri, saya mulai tertarik dengan teknologi itu karena mengikuti Student Company ini. Jadi saya lebih expose mengenai kegiatan maupun achievement atau prestasi yang saya punya itu melalui Instagram atau teknologi seperti itu. Lalu untuk dampak kedepannya untuk teknologi ini apa sih yang mau Agus lakuin ke depannya? Kalau untuk teknologi itu sendiri kan kita tahu mungkin teknologi sekarang itu ada yang sisi positif, ada juga yang negatif seperti itu ya. Nah, makanya kita sebagai individu gitu, dimana kita harus bijak-bijak menggunakan suatu teknologi, terutama itu media sosial. Kita perlu juga untuk seperti memilah teknologi mana yang baik untuk kita gunakan atau teknologi mana yang seharusnya kita kurangi untuk mengurangi dampak negatifnya tersebut. Kalau untuk kedepannya mungkin saya akan lebih memperdalam pengetahuan saya mengenai teknologi di bidang IT atau mungkin informatika, karena seperti kita tahu, saya sempat baca di salah satu data dari kompas.com bahwa tahun 2045 itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia pada tahun ini sudah akan tergantikan oleh robot gitu ya. Jadi sudah semakin terancam gitu posisi dari pekerjaan makhluk hidup atau manusia di bumi ini. Jadi kita harus benar-benar harus nggak boleh kalah dari robot, nggak boleh kalah dari teknologi, yang dimana kita tahu teknologi itu kan diciptakan oleh manusia gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan oleh ciptaan kita sendiri seperti itu. Jadi ini mau tanya juga. Jadi kan kita di sini udah mulai ulangan ujian itu pakai HP ya. Nah, gimana sih tanggapannya, kan banyak nih kita bisa buka aplikasi lain dengan ujian seperti itu gitu. Gimana tanggapan Agus dengan Nah, kalau tanggapan saya pribadi mengenai ujian yang menggunakan alat elektronik itu sebenarnya kembali lagi ada sesi positifnya, ada juga negatifnya. Kalau di positifnya itu mungkin kita bisa mengurangi pemakaian kertas gitu ya, karena seperti kita tahu kan kertas itu berasalnya dari pohon, jadi kita bisa mengurangi kertas. Tapi negatifnya anak-anak atau siswa di Indonesia ini
menjadi semakin pemalas atau kurang literasi, di mana mereka mungkin ketika ulangan menggunakan media elektronik seperti handphone gitu, mereka tinggal copy paste langsung cari di ChatGPT atau aplikasi AI lainnya yang mungkin mereka dapat mendapatkan jawaban dari sana. Jadi sehingga orang yang memang tekun untuk belajar itu bisa saja kalah jauh dari orang-orang yang hanya sekedar copy paste untuk memasukkan jawaban ke AI seperti itu. Jadi mungkin kalau tanggapan saya mengenai ulangan menggunakan AI, mungkin kembalikan saja ke kertas seperti dulu gitu, karena lebih pure ya, lebih asli, lebih murni gitu nilai dari siswa-siswa yang didapatkan. Ya, selanjutnya itu menurut beliau Agus sendiri, bagaimana sih peran teknologi bagi kesehatan di masa yang akan datang? Apakah mungkin bisa memperpanjang umur manusia atau lain sebagainya? Nah, kalau untuk di masa depan, menurut saya teknologi itu akan semakin berkembang pesat ya. Jadi mungkin kalau di segi kesehatan itu sempat saya juga baca ada suatu teknologi itu jantung buatan yang sudah didapat di Jepang kalau nggak salah. Itu tuh bisa menghidupkan nyawa seseorang yang sudah meninggal. Jadi kalau kita berpikir secara ilmiah gitu kan, suatu manusia yang sudah tidak memiliki energi atau tenaga yang sudah dianggap meninggal seperti itu, ketika mereka dihidupkan kembali, itu adalah peran penting juga bagi teknologi dalam kegiatan kesehatan. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk memperpanjang usia seseorang. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi negatifnya adalah populasi manusia akan terus meningkat. Tadi kan kita sempat menyinggung mengenai robot ya. Yes. Kita semua tahu robot itu didayai oleh kepintaran buatan. Yeah. Nah, menurut beliau Agus sendiri, bagaimana sih kepintaran buatan itu di masa depan? Apakah kita akan tergantikan atau justru kita bisa memanfaatkannya? Nah, kalau untuk kepintaran buatan itu sendiri, menurut saya pribadi, manusia saat ini akan tergantikan. Mengapa? Karena kebanyakan individu di Indonesia ya, terutama yang mungkin minim literasi, karena saya sempat baca juga Indonesia berada di urutan 192 dari beberapa negara yang rajin literasi. Intinya populasi literasi di Indonesia itu hanya 5-6% saja, sangat miris, prihatin sekali. Dan daripada pertanyaan itu sendiri, mungkin menurut saya bakal terdampak buruk sekali, karena sangat gampang gitu ya suatu teknologi buatan itu dapat mengalahkan manusia seperti yang kita tahu sekarang. Padahal yang masih menjadi guru, menjadi dokter, menjadi dosen atau profesor itu masih manusia ya. Akan tetapi para profesional tersebut tetap saja mencari jawaban atau mencari kunci masalah itu di AI atau di teknologi. Jadi tidak pure dari kepintaran yang mereka pelajari selama pasca sarjana atau pada saat mereka kuliah. Dan seperti sekarang juga udah ada bukti nyatanya, robot Sophia kalian mungkin pasti udah nggak asing ya sama robot Sophia yang dibuat oleh seorang ilmuwan dari Amerika itu, dimana dia memang sangat pintar gitu ya, bahkan manusia sendiri pun tidak bisa mengalahkan kepintaran dari robot tersebut gitu. Jadi saya yakin kalau manusia tidak bisa mengatasi hal tersebut secara cepat, maka pekerjaan manusia ataupun hidupan manusia berikutnya mungkin akan tergantikan oleh teknologi. Oh begitu ya, jadi mengerikan banget gitu loh yang kita tahu tentang AI itu. Jadi 50-50, dia bisa bantu kita atau mungkin dia bisa nyerang balik kita. Bisa gitu. Yes. Satu lagi, mungkin kan Agus kan student company ya. Iya. Nah itu dari barang bekas. Yes. Dari Benar. barang bekas. Nah gimana sih cara kita bisa ngumpulin barang bekas itu dengan cepat dengan teknologi tersebut? Oh, dengan teknologi. Nah kalau sekarang itu setahu saya udah ada mesin penseleksi sampah, dimana kan kita tahu 5R itu ada reduce, reuse, recycle, roots, dan lagi satu saya lupa itu apa ya pokoknya. Yaitu pokoknya 5R gitu ya. Nah kalau sekarang itu udah ada teknologi di mana teknologinya itu sudah bisa memilah sampah. Jadi bukan nggak handmade manusia yang menggunakan pilah satu-satu, itu udah enggak. Jadi sudah ada mesinnya di mana mesinnya itu memisahkan antara organik, anorganik, dan residu atau sampah berbahaya. Jadi prosesnya pun bakal lebih cepat, dan juga kami dari student company itu mengumpulkannya langsung ke tempat pembuangannya, di mana kami itu mencari yang mana yang sudah dipilah, lalu kami akan gunakan kembali untuk membuat sebuah produk seperti itu. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir ya, mengenai harapan kedepannya untuk teknologi bagi para pelajar dan bagi orang-orang di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Nah, kalau
harapan saya mengenai teknologi ini, mungkin ini adalah salah satu isu yang mungkin sangat menarik bagi saya ya. Jadi kalau untuk tanggapan saya sendiri itu kita sebagai makhluk individu harus selalu rajin belajar mengenai teknologi, terutama di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Bukan hanya pariwisata saja yang dikemukakan. Karena kenapa? Karena saat ini itu pariwisata jujur saja sudah kalah ya dengan teknologi. Karena saat ini yang marak itu lebih ke teknologi. Maka dari itu teman-teman pasti pernah lihat ya, kalau misalkan Bali itu sudah masuk daftar pariwisata yang sudah tidak layak huni gitu kan. Jadi bisa saja teman-teman keindahan alam itu akan tergantikan oleh teknologi. Maka dari itu saya harap teman-teman semuanya, mau dari pelajar sampai hingga dari anak kecil hingga orang dewasa, selalu rajin belajar mengenai teknologi. Bila perlu ditingkatkan kemampuannya mengenai Excel, Word, atau informatika lainnya, terutama di sekolah-sekolahan harus diadakan bila perlu ekstra ya, untuk meningkatkan kemampuan kita. Dan mungkin segitu saja dari saya. Bener-bener luar biasa banget nih teman-teman. Pengetahuan dan wawasan Beli Agus tentang teknologi ini emang nggak bisa dipungkiri lagi ya. Emang udah lama berkecimpung dan emang udah banyak pengalamannya gitu loh. Mungkin sedikit pertanyaan lagi dikit ya. Boleh. Tentang pariwisata tadi. Iya. Itu gimana di teknologi ini berperan penting nggak sih di pariwisata itu? Of course berperan penting. Kenapa? Karena seperti kita tahu, Bali nggak mungkin terekspos ke negara luar kalau tanpa media kan. Iya, betul. Jadi itu adalah salah satu peran nyata atau peran penting dari teknologi, di mana teknologi itu kita bisa memanfaatkannya dengan mengambil gambar, video, mencari informasi tentang Bali atau seni budaya Bali, culture gitu kan. Jadi kalau dari saya, teknologi itu memang sangat penting sekali di seluruh mancanegara. Kenapa? Karena tanpa teknologi juga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kayak kasus yang sempat berada di Bali, di mana aliran bawah laut Bali itu listriknya terputus gitu kan. Itu benar-benar di mana teknologi kan semuanya menggunakan arus listrik gitu ya. Di situ itu mati seharian saja manusia sudah pada ketar-ketir gitu ya, apalagi nanti sebulan, setahun, semoga tidak ya. Jadi tanpa teknologi itu kita tidak bisa apa-apa para manusia. Jauh berbeda di masa-masa nenek moyang kita, di mana tidak memanfaatkan teknologi, hidup apa adanya saja bisa, dan bahkan SDA-nya itu lebih, SDM-nya itu juga lebih pintar daripada SDM pada tahun ini. Kenapa? Karena SDM Indonesia pada tahun 2025 ini atau tahun-tahun berikutnya juga pasti akan semakin menurun. Kenapa? Karena itu tadi, malasnya literasi, malasnya mencari pengetahuan, dan juga hanya ingin praktis, di mana tidak mau menggali ulang informasi yang mereka dapatkan, hanya ya tinggal copy paste saja gitu. Iya benar. Oke. Ya mungkin segitu aja podcast dari kita. Terima kasih banyak Agus sudah bisa datang ke sini. Ya. Mungkin sedikit motivasi untuk teman-teman di sini. Mungkin teman-teman bisa belajar dari teknologi, di mana kita perlu untuk mengemban tugas kita sebagai makhluk individu untuk menjaga bumi ini, untuk melestarikan alam ini supaya tidak terjamah oleh banyaknya teknologi yang dapat menghancurkan diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Jadi tetap semangat belajar, jangan lupa untuk selalu melek teknologi supaya tidak ketinggalan update-update berikutnya dari para pencipta teknologi berikutnya gitu. Intinya rajin belajar, jangan patah semangat, dan tetap stay positif saja. Oke. Oke, terima kasih banyak Agus. Tepuk tangan semuanya.